Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai materi pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari kali ini bisa bermanfaat. Amin. Kali ini kita akan membahas tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Materi IPA MTS kelas 7 semester 1. Adapun tujuan pembelajaran pada video kali ini yaitu pertama, menjelaskan sifat fisika dan kimia, kedua, menjelaskan perubahan fisika, ketiga, menjelaskan perubahan kimia, dan keempat, memberikan contoh perubahan fisika dan perubahan kimia. Sebelum kita membahas tentang perubahan fisika dan perubahan kimia, kita bahas dulu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika adalah sifat yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat, meliputi bentuk, warna, bau, kekerasan, titik didih, titik beku, titik leleh, daya hantar, ukuran partikel, dan massa jenis. Sifat kimia merupakan sifat zat yang berhubungan dengan mudah atau sukarnya zat tersebut untuk bereaksi secara kimia. Salah satu sifat fisika adalah massa jenis. Massa jenis adalah hasil bagi massa zat dengan volumenya. Rumus massa jenis sama dengan massa dibagi volume. Massa jenis satuannya kilogram per meter kubik, massa satuannya kilogram, dan volume satuannya meter kubik. Selain wujud zat dan partikel penyusunnya, massa jenis salah satu penanda zat itu. Berikut adalah tabel massa jenis materi. Baiklah, kita memasuki pembahasan tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Contoh perubahan fisika yaitu ketika merebus air, maka air akan berubah menjadi uap, atau beras yang ditumbuk menjadi tepung, lilin meleleh lalu lelehannya menjadi keras kembali, serta kertas yang dipotong kecil-kecil, atau pada kayu yang dipotong menjadi kursi, dan dapat juga berupa perubahan wujud di mana mencair, menyublin, dan menguap itu menyerap kalor, sedangkan membeku, mengkristal, dan mengembun itu melepaskan kalor. Selanjutnya, perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan zat yang dapat menghasilkan atau membentuk zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Contohnya kayu yang dibakar. Apakah kayu yang sebelum dibakar dan setelah dibakar akan menghasilkan zat yang sama? Nah, kayu sebelum dibakar mengandung serat selulosa, tetapi setelah dibakar akan berubah menjadi arang atau karbon. Dengan demikian, pada proses pembakaran kayu diperoleh zat baru yang memiliki sifat berbeda dengan zat sebelumnya. Contoh lain perubahan kimia yang terjadi di alam adalah proses perkaratan besi. Besi sebelum berkarat merupakan unsur Fe, tetapi besi setelah berkarat menjadi senyawa Fe2O3. Zat baru yang terbentuk dalam perubahan kimia disebabkan adanya perubahan komposisi materi. Perubahan tersebut dapat berupa penggabungan sejumlah zat atau peruraian suatu zat. Selain terbentuknya zat baru, berlangsungnya perubahan kimia dapat diketahui dengan ciri-ciri sebagai berikut, yaitu diantaranya terbentuknya zat baru, terbentuknya gas, terbentuknya endapan, terjadinya perubahan warna, dan terjadinya perubahan suhu. Reaksi kimia yang ditandai dengan terbentuknya gas yaitu pada reaksi magnesium dengan asam klorida menghasilkan magnesium klorida dan gas hidrogen. Pada terbentuknya endapan yaitu barium klorida dan natrium sulfat akan menghasilkan endapan putih barium sulfat dan natrium klorida. Terjadinya perubahan warna yaitu reaksi kimia yang khas antara tembaga sulfat dengan air. Warna tembaga sulfat adalah putih. Apabila ditambahkan air, warnanya berubah menjadi biru. Selanjutnya terjadi perubahan suhu. Perubahan kimia akan ditandai dengan perubahan energi panas.
atau aliran kalor dari atau ke lingkungan. Akibatnya, suhu hasil reaksi dapat menjadi lebih tinggi atau dapat menjadi lebih rendah daripada suhu pereaksinya. Dan pembahasan kita kali ini semoga bermanfaat bagi kita semua, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.